pengurus ruangan ini. Kemudian sesi kedua 197 peserta 10 ruangan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, pelaksana dari UTBK ini ada koordinator pengawas namanya 3 orang, koordinator pengawas 3 orang. Ini saya sendiri oleh Ibu Yudi dimasukkan menjadi koordinator pengawas bersama Pak Toto Subroto ya, Pak Toto Subroto dan Pak Cepi, Pak Direktur STI. Jadi untuk pengawas itu ada 3 orang ini, saya, Pak Cepi, dan Pak Toto Subroto. Kemudian ada 25 pengawas. Mudah-mudahan hadir semuanya nih 25 pengawas. Hadir tidak ya 25 pengawas nih? Belum ada Pak semua, Yanuar, Pak. Bude. Belum semua ya. Tapi mudah-mudahan sudah pada ini ya Bu ya. Sudah pada sudah biasalah mudah-mudahan ya, sudah biasa Iya, insya pengawas. Allah, Pak. Insya Allah, Prof. Nanti mudah-mudahan ya Bapak-Bapak pengawas ini mulai dari urutannya mulai dari Pak Yanuar sampai paling bawah Ibu siapa ini, Ibu Noni Fitri. Ibu Noni, ada Ibu Noni? Sampai Ibu Noni ya. Nanti mudah-mudahan ini 25 pengawas sudah siap besok. Karena harus hadir sebelum jam 7 kalau bisa ya. Sebelum jam 7 sudah bisa hadir gitu. Kemudian proktor ada 25 orang, enggak. Proktor ada mungkin juga tidak hadir semua ya Bu Widya. Dari Pak Untuk Bambang. hari ini hanya pengawas, Pak Bambang yang sudah. Untuk yang hanya sekarang pengawas briefing saja? pengawas, iya Pak. Oh, dikira dengan Kalau proktor. proktor sama teknisi Ya, kemarin Pak simulasi aplikasinya. Iya. Oh sudah ya, sudah. Baik. Kemudian admin jaringan 2 orang siapa ini Bu? Admin jaringan itu kalau Ada tidak Pak salah Riki Saadillah. Pak Dr. Riki dan Pak Riki Sadilah ya. Iya betul Pak, dengan Pak Ridwan. Dan Pak Ridwan Iya. ya. Itu juga sudah kemarin Pak untuk Dan Pak teknisi. Ridwan, oke. Udah ya. Baik. Jadi ini koordinator pengawas dan pengawas. Koordinator pengawas yang hadir saya saja ya Bu ya. Betul Pak. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu besok ya. Jadi dalam satu ruangan ujian terdiri dari 1 orang pengawas dan 1 orang proktor begitu. Baik itu Bapak dan Ibu sekalian, kemudian apa yang harus dilakukan oleh para pengawas ini? Saya pikir tadi sudah dibagi, kalau tidak salah Bu, ada itunya ya. Bentar, saya cek dulu nih. Bapak Ibu sekalian, tugas Bu Widi bisa ditayangkan tidak ini tata tertib pelaksanaan? Jadi inilah dilisankan aja lah Bapak Ibu pengawas ya. Jadi tata tertib pelaksanaan tes itu nanti dicek Bapak dan Ibu sekalian cara berpakaian mereka gitu ya. Berpakaian bebas dan sopan, bebas, rapi dan sopan. Dicek atasannya harus kemeja, terus bawahannya celana atau rok panjang kalau perempuan. Serta menggunakan sepatu. Nanti kalau mendapati peserta yang tidak seperti ini, sebaiknya ditegur atau mungkin harus dipulangkan dulu supaya sesuai dengan kriteria yang kita minta gitu ya. Kalau ada yang pakai kaos nggak boleh ya Bu Widya ya. Kaos oblong.
Nggak boleh, Tapi Pak. mudah-mudahan ini sudah dikondisikan, saya pikir sudah dikondisikan ya bahwa peserta harus berpakaian bebas, rapih, tidak pakai seragam putih hitam ya Bu ya, tidak ya? Tidak harus ya? Tidak sih, Pak, kalau lihat dari edarannya mah. Ya, betul. Jadi pokoknya bebas tapi rapi, sopan, pakai kemeja tapi ya. Betul, Pak. Bebas itu tidak bebas pakai macam-macam ya kan? Kemeja bebas maksudnya. Dicek nanti oleh para pengawas. Kemudian ini mahasiswa itu harus hadir paling lambat 60 menit sebelum ujian gitu. Jadi para mahasiswa atau peserta itu sebelum jam 7.30 itu 60 menit sebelum jam 7.30 sudah harus hadir ya. Eh, Kemudian jika peserta hadir setelah ujian dimulai, maka peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian dan pengawas ruang harus melaporkan dalam berita acara pelaksanaan. Kemudian pengawas melakukan verifikasi data diri dengan mahasiswa melakukan verifikasi data diri dengan membawa tanda pengenal, KTM, KTP atau SIM, dan kartu ujian peserta. Ini kartunya sudah ada Bu? Oh Sudah, iya, Pak. Nanti peserta mengunduh masih masing-masing. Iya, kartu peserta. Sudah. sudah ada, Pak. Kemudian tidak diperkenankan termasuk peralatan elektronik yang bisa merekam seperti HP, jam tangan, smartwatch, kamera, atau alat lain yang memungkinkan peserta berbuat curang. Saya pikir ini sudah terlatih Bapak dan Ibu pengawas ya, dicek yang mencurigakan segera dicek gitu ya, terutama yang sering kita temukan di kegiatan tes itu ya, ada alat-alat yang disembunyikan. Jadi itu mohon nanti dicek oleh pengawas. Kemudian peserta memasuki ruangan dengan menunjukkan kartu identitas masing-masing. Pengerjaan soal dilakukan setelah tanda waktu ujian dimulai. Tidak diperkenankan keluar ruangan peserta itu selama ujian berlangsung, kecuali atas izin dari pengawas ruang. Jadi kalau peserta mau keluar, mau ke kamar toilet misalnya, ya pengawas harus atas izin dari pengawas. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan sebelum menyelesaikan ujian. Jadi mohon ini dijaga Bapak dan Ibu pengawas ya, tidak harus walaupun sudah selesai ujiannya atau pengisian soalnya begitu, tapi tidak diperkenankan meninggalkan ruangan. Kemudian dilarang keras menyebarluaskan soal ujian karena merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia. Ini disiplin kita sebagai pengawas barangkali tidak perlu memotret situasi yang ada itu atau yang mencurigakan untuk penyebar luasan soal ujian. Mudah-mudahan para pengawas sudah sangat mafhum dengan hal ini. Kemudian bagi peserta yang terbukti melakukan pelanggaran atau tata tertib dikeluarkan dari ruangan dan dinyatakan gugur dalam ujian. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebagai acuan waktu pelaksanaan, saya pikir ini sudah dibagikan oleh Bu Widi, mudah-mudahan ya. Sesi pertama bisa mulai jam berapa, apa saja urutan kegiatannya, saya pikir itu sudah pada paham semua. Jadi sekali lagi saya harapkan bahwa sesi pertama misalnya 7.30, pengawas harus sudah hadir di lokasi. Ya kan? Bahkan sebelumnya, jauh sebelumnya, jangan sampai terjadi keterlambatan lagi. Saya pikir ini pengawasnya sudah terseleksi, Bu Widya, yang suka bikin masalah yang tahun-tahun yang lalu sudah Sudah, Pak. dibebaskan ya dari Insya tugas Allah pengawas sudah ya. dibebas tugaskan yang itu. Sudah dibebas tugaskan dari pengawas. Kita identifikasi memang pengawas-pengawas yang agak sedikit ya
misalnya terlambat, sering terlambat, itu kita sudah identifikasi. Nah ini yang kita tugasi sekarang ini sudah dianggap yang terbebas dari keterlambatan tadi lah ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita menyediakan pengawas bayangan nggak Bu Widya? Tidak ya? Tidak, Pak. Nanti Tidak, jadi di pas kalau ya. misalnya ada sesuatu terjadi biasanya mendadak gitu dicarinya. Mendadak nyari pengawas gitu ya. Betul. Biasanya dari sesi Jadi, sebelumnya dipinjam dulu misalnya oh atau sesi iya, berikutnya di ini. Iya. ya, oke. Jadi Bapak dan Ibu karena kondisinya seperti itu, mohon dengan sangat komitmennya dari Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada pengganti pengawas secara khusus atau cadangan gitu ya, maka mohon besok hadir semuanya dan tidak terlambat gitu, tidak terlambat. Serta nanti besok melakukan tugas-tugas yang sudah tertuang di dalam pedoman ya atau acuan waktu pelaksanaan UTBK ini. Jadi ini kita bagi itu sudah 2 sesi masing-masing waktunya. Ini sesi pertama pengawasnya tidak mengikuti pengawasan sesi kedua ya Bu Widi ya. Jadi 1 kali mengawas saja tidak Betul, atau Pak. 1 sesi saja. Tidak bisa 2 sesi begitu. Karena kalau mengawas 2 sesi juga nanti harganya 1 ya Bu ya. Betul, karena jadinya per sesi Pak dibayarnya. Hanya Iya, 1 nanti sesi yang bisa dibayarnya per dibayarkan. sesi kan. Oke. Oke, jadi itu Bapak Ibu pengawas, runtuyan acaranya sudah ada. Saya tidak perlu menyampaikan satu persatu, semua sudah paham gitu ya. Ini ada pengawas baru tidak ini? Saya Ada ya Pak, Bu pengawas Widi ya? baru. Oh ada pengawas baru, Bu Diana, Iya Pak. pengawas baru. Oh ada pengawas baru rupanya. Jadi itunya sudah acuan waktu pelaksananya sudah dapat Bu Diana? Sepertinya belum Pak. Belum ada share di grup. Oh gitu. Ini saya tidak bisa nge-share karena komputernya nggak tahu kenapa ini. Mungkin nanti sama Pak Acep kali Pak. Nanti di-share lah ya Bu ya. Nanti di-share, ini sudah ada daftar ininya, acuannya untuk pengawasan ini. Ntar saya cek. Nah ini bisa lagi nih, sebentar Bapak dan Ibu. Nah bisa lagi nih. Ini Bu Diana. Siap Nah, Pak, izin screenshot.
Bapak punten nampaknya termute mikrofonnya. Halo, Oh iya. Sudah saya Pak, ini, sudah ada. saya mohon. Jadi mengecek kesiapan ruangan dan dokumen administrasi, nanti dicek sama Bu Diana nih, kartu ujiannya, daftar hadir peserta ya, kemudian bersiap menerima peserta ujian di ruangan ujian. Pastikan ruangan ujian clear dari tadi ya, mungkin saja ada benda-benda tertentu yang mengganggu. Kemudian untuk bagian berikutnya, mulai jam 8 atau jam 12.30, nanti panitia TUK mengatur peserta masuk ruangan, tertib ini, kemudian memastikan peserta berpakaian sesuai dengan tata tertib yang berlaku, memastikan peserta tidak membawa apapun ke dalam ruangan selain kartu ujian dan KTP atau SIM. Pengawas mempersilahkan peserta duduk sesuai urutan daftar hadir peserta. Bapak Ibu pengawas yang baru, ada yang belum tahu STI, mudah-mudahan sudah semua ya. Kalau ada Udah yang belum tahu Pak. Udah. sudah tahu ya, nah gitu. Jadi kita tesnya sama-sama itu di satu ruangan besar kan itu ya, dengan ruangan-ruangan yang sudah disiapkan di STI itu. Karena ini baru lagi di ruangan STI, tempo hari kita menggunakan lab-lab yang ada di UPI karena STI sedang diperbaiki. Kemudian mempersilahkan peserta duduk, mempersilahkan peserta mengambil alat tulis dan kertas yang disediakan oleh panitia, terus melakukan verifikasi peserta yang hadir dengan mengecek KTP dan. Nah, ujian sendiri berlangsung mulai ini ya Bu ya, 8.30 ya atau 13.00. Jadi pastikan oleh pengawas seluruh peserta telah hadir dan menempati tempat duduk, terus berikan pengantar oleh Bapak dan Ibu sekalian kepada peserta, penjelasan singkat waktu ujian yang akan dikerjakan. Jadi peserta reguler ini 120 menit untuk menjawab soal ya. 120 menit, 2 jam lah ya. 2 jam untuk menjawab soal. Kemudian nanti kalau di kelas Ibu ada peserta yang berkebutuhan khusus, saya pikir tidak ada ya Bu Widya. Untuk yang calon guru ini kebetulan tidak ada Pak. Tidak ada ya. Iya. Jadi untuk calon guru ini tidak ada peserta yang berkebutuhan khusus. Jadi tidak diperlukan ada ruangan khusus untuk mereka gitu ya. Terus pengawas memimpin doa sebelum mulai pelaksanaan ujian dan setelah itu mempersilahkan peserta masuk ke aplikasi ujian sesuai dengan username dan password pada kartu ujian yang telah dicetak oleh peserta. Jadi mereka sudah membawa semua, jadi dipersilakan oleh Bapak Ibu sekalian nanti para peserta untuk masuk ke dalam aplikasi. Kemudian menginformasikan token nanti, yang token ujian kepada para peserta, itu ya. Tokennya mungkin nanti oleh ini ya Bu Widi ya, oleh Proktor ya. Betul, nanti ada di sistemnya Pak untuk Ada di token. sistemnya ya. Iya. Ada di sistemnya. Baik, Bapak dan Ibu, dari jam 9 sampai jam 11 atau 13.30 sampai 15.30, ini pengawas mempersilahkan peserta untuk mengerjakan tes selama 120 menit. Pengawas melakukan pengawasan secara seksama kepada para peserta yang mengikuti ujian. Bapak dan Ibu, mohon sekali pada saat mengawas tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Chatting, terus lihat Facebook, lihat apalagi Bu Widi, medsos lah ya. Tuh Fokus Pak. mengawas Bapak dan Ibu. Jadi bukan medsos yang diawas ya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf ini selama 2 jam ini puasa dulu dari medsos gitu ya. Mudah-mudahan bisa Bapak dan Ibu ya. Nah dicek gitu kan. Kemudian Bapak Ibu nanti memarap kartu ujian sebagai penanda peserta telah mengerjakan tes. Saya pikir sebegitu nih Bu Dian. Bu Diana tadi itu Bu Dian ya. Iya Bapak, saya Budiana. Diana ya.
Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, tidak sederhana sebetulnya, tetapi ini perlu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal khusus yang mengganggu kegiatan besok ya, karena ini Bapak dan Ibu peserta ini menurut informasi dari GTK itu tidak ada ujian ulang ya, tidak ada ujian ulang. Jadi hanya satu kali ujian ini saja begitu. Kalau dulu ada ujian kedua, ujian ketiga gitu ya. Tetapi sekarang menurut informasi ini ujian yang hanya satu kali dilaksanakan bagi mereka dan mereka harus lulus begitu. Harus bisa lulus begitu ya. Sehingga berikan kondisivitas kepada mereka untuk bisa mengerjakan ujian dengan sebaik-baiknya begitu. Dengan sebaik-baiknya. Bantulah mereka untuk mengerjakan ujian ini dalam pengertian beri suasana yang kondusif bagi mereka begitu. Pengawasan juga saya pikir dilakukan dengan keramahan kita gitu ya. Dengan kalau bisa tidak memasang wajah menyeramkan begitu supaya mereka tenang gitu ya. Tidak memasang wajah menyeramkan. Dan kalau ada yang harus ditegur juga ditegur dengan cara-cara yang lebih humble lah ya, lebih mendidik gitu, lebih mendidik gitu. Baik, barangkali ada yang perlu didiskusikan atau dibahas Bapak dan Ibu sekalian silahkan. Bu Widi ada informasi lanjutan kira-kira enggak? Nanti paling Pak kalau misalnya ada update informasi akan di-share sama Pak Acep di grup? Iya. Ya, gitu. Enggak. Jadi Bapak dan Ibu nanti info-info lain yang sangat penting disampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin Pak Acep nanti akan menyampaikan lewat WhatsApp ya Bu ya. Ada lagi Bapak dan Ibu kira-kira yang perlu dibahas? Pak, punten izin pami nanti saya ngawas fingerprint atau enggak ya Pak? Nah ini Bu Widi nih yang jawab. Tetap fingerprint Bu, karena statusnya tidak dinas luar, jadi tetap iya. absen seperti biasa pagi dan sore nanti ketika pulang. Siap, makasih Bu Widi. Iya, sami-sami Bu. Tetap Bu, abdi oke ngabsen. Kalau kegiatan RLK tidak perlu absen ya Bu ya. Baik, mangga Bapak dan Ibu sekalian barangkali ada yang perlu dikonfirmasi ulang. Saya pikir nanti Bu Widi ini acuan ini di-share juga ke teman-teman ya. Mudah-mudahan sudah ya. Iya, mangga Pak. Jadi untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kali lagi mohon untuk yang sesi pagi bisa datang lebih awal gitu ya. Dijaga kalau yang jauh gitu dipertimbangkan ini perjalanan untuk bisa hadir di sebelum waktunya lah ke STI ya. Saya tahu beberapa orang pengawas lokasi rumahnya sangat jauh gitu ya. Ada yang jauh gitu. Nanti mohon bisa diantisipasi lah kemungkinan-kemungkinan untuk bisa cepat datang ke lokasi ujian. Mangga Bapak dan Ibu kira-kira kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya pikir selesai ya Bu Widya. Saya pikir selesai. Mohon mangga Pak. Bapak dan Ibu sekalian, mohon nanti Ibu Rita dan Ibu Hani juga turut serta memantau begitu bersama-sama kami. Dan biasanya kita ada ruang khusus untuk pemantau begitu. Dan Bapak Ibu dosen tetap juga biasanya berbagi waktu ya untuk bersama-sama memantau pelaksanaan ujian, memastikan tidak ada sekecil apapun hal yang bisa mengganggu ujian tersebut.
Saya berharap nanti pihak STI juga betul-betul menyiapkan yang diperlukan gitu sehingga kita bisa memastikan pelaksanaan ujian ini berjalan dengan lancar, dengan aman begitu ya, tanpa gangguan yang berarti begitu. Mudah-mudahan sistem on terus ya Bu Widi ya. Mudah-mudahan karena pernah terjadi juga ya sekian menit itu off gitu kan. Kasihan ke mahasiswa. Mudah-mudahan dari segi sistem bisa berjalan dengan baik gitu. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Mohon maaf mengganggu waktu sebentar ini untuk konfirmasi dan bismillah kita laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tugas ini adalah tugas negara Bapak dan Ibu sekalian karena kita akan menyiapkan guru masa depan yang sama-sama kita harapkan dengan melalui pendidikan profesi guru ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun sadayana. Mangga Pak Roni, Prof, sami-sami. Pak Roni asa ganteng pisan di foto. Bisa wae Mas. Terima kasih, Prof. Nuhun Prof. Yo, mangga sami-sami. Nuhun Bu Rita, Bu Hani, Bu Widi. Nuhun, Prof. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.